Kisah perjuangan Nabi Muhammad, Perjanjian Hudaibiyah dan Perdamaian. Perjanjian Hudaibiyah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan sikap diplomasi, kesabaran, dan perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perjanjian ini terjadi pada tahun 628 Masehi atau tahun ke-6 Hijriah, ketika Nabi Muhammad bermimpi untuk menunaikan ibadah umrah di Mekah bersama para sahabatnya. Mimpi ini dianggap sebagai isyarat dari Allah bahwa umat Islam akan dapat memasuki kota suci Mekah dengan aman dan damai. Namun, rencana ini tidak disambut baik oleh kaum Quraisy yang masih memusuhi umat Islam. Mereka menyiapkan pasukan untuk menghalangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang berjumlah sekitar 1.500 orang untuk mendekati Mekah. Nabi Muhammad yang tidak ingin berperang dengan kaum Quraisy, memilih untuk mengambil jalur alternatif menuju Hudaibiyah, sebuah tempat yang berjarak sekitar 22 km dari Mekah. Di sana, Nabi Muhammad mendirikan kemah dan menunggu kabar dari utusan-utusannya yang dikirimkan ke Mekah untuk bernegosiasi dengan kaum Quraisy. Setelah beberapa kali utusan-utusan Nabi Muhammad ditolak atau diancam oleh kaum Quraisy, akhirnya datanglah Suhail bin Amr, seorang tokoh Quraisy yang bersedia berbicara dengan Nabi Muhammad. Suhail bin Amr datang bersama dengan putranya, Abu Jandal, yang merupakan seorang Muslim yang ditawan oleh kaum Quraisy. Abu Jandal berharap dapat bergabung dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi ayahnya menolaknya dan memukulinya di depan mata mereka. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian damai antara beliau dan kaum Quraisy. Namun, proses penulisan perjanjian ini mengalami banyak hambatan dan penolakan dari pihak Quraisy. Misalnya, ketika Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Suhail bin Amr protes dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa Ar-Rahman itu. Dia meminta agar ditulis Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, saja. Nabi Muhammad SAW pun mengabulkan permintaan itu. Kemudian, ketika Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis, Haza makatla alai Muhammad Rasulullah. Inilah ketetapan Muhammad Rasulullah. Suhail bin Amr kembali protes dan mengatakan bahwa jika dia mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia tidak akan berperang dengan beliau. Dia meminta agar ditulis, Muhammad bin Abdullah saja. Nabi Muhammad pun mengabulkan permintaan itu. Isi perjanjian Hudaibiyah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Umat Islam dan kaum Quraisy sepakat untuk tidak saling berperang selama 10 tahun. 2. Umat Islam yang datang dari Madinah harus kembali tanpa melaksanakan umrah pada tahun itu. Mereka boleh datang kembali pada tahun berikutnya dengan syarat hanya tinggal di Mekah selama 3 hari. 3. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam dan ingin hijrah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, orang-orang Madinah yang murtad dan ingin kembali ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah. 4. Orang-orang Arab lain yang ingin bersekutu dengan umat Islam atau kaum Quraisy bebas memilih pihak mana yang mereka inginkan. Perjanjian Hudaibiyah ini tampak sangat merugikan umat Islam dan menguntungkan kaum Quraisy. Banyak sahabat yang merasa kecewa dan tidak puas dengan perjanjian ini. Bahkan, Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Nabi Muhammad, bukankah engkau adalah Rasulullah? Bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah mereka berada di atas kebatilan? Lalu mengapa kita harus tunduk kepada mereka dan menyerahkan hak-hak kita? Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan mendurhakainya dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku. Nabi Muhammad juga menenangkan para sahabatnya dengan mengatakan bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang besar bagi umat Islam. Beliau bersabda, sesungguhnya kita telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allah telah memberikan kepada kita apa yang belum pernah diberikan kepada orang lain sebelum kita. Ternyata, perjanjian Hudaibiyah memang membawa banyak manfaat dan hikmah bagi umat Islam. Di antaranya adalah, 1. Perjanjian Hudaibiyah membuka pintu dakwah dan penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Banyak orang-orang Quraisy dan suku-suku lain yang tertarik untuk memeluk Islam setelah melihat akhlak mulia dan sikap damai Nabi Muhammad dan para sahabatnya. 2. Perjanjian Hudaibiyah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara mereka. Mereka juga dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa depan. 3. Perjanjian Hudaibiyah menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan berwibawa.
Beliau mampu mengendalikan emosi dan mengambil keputusan yang terbaik bagi umatnya. Beliau juga mampu menepati janji dan menghormati perjanjian yang telah disepakati. 4. Perjanjian Hudaibiyah menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang menunjukkan kebenaran mimpi beliau tentang masuknya umat Islam ke Mekah dengan aman dan damai. Mimpi ini terwujud 2 tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad memimpin umat Islam untuk menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Demikianlah kisah perjuangan Nabi Muhammad dalam perjanjian Hudaibiyah dan perdamaian yang dihasilkannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap diplomasi, kesabaran, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik dan masalah. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keutamaan beriman kepada Allah dan berserah diri kepada kehendak-Nya.